Halo anak-anak kelas 6 semuanya. Selamat pagi dan berkat Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Vina harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita. Semoga hari ini kita semua terus semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran daring hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, anak-anakku kelas 6 semuanya, sebentar lagi bangsa Indonesia, kita semua akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus nanti. Nah, kebetulan dan pas sekali dengan tema kita hari ini. Hari ini kita akan belajar di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran ke-1. Kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. 1. Menemukan informasi penting dari teks dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan menuliskannya di dalam peta pikiran. Kedua, menuliskan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengamati ciri tumbuhan dan habitatnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak kelas 6 dapat membuat peta pikiran menggunakan kata tanya. Yang kedua, anak-anak dapat menuliskan makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, anak-anak semuanya dapat menjelaskan cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Merdeka, merdeka, merdeka! Anak-anak kelas 6, setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan negara kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Agar lebih memahami tentang proklamasi, mari kita baca teks berikut ini. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan membuat peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peta pikiran dapat dibuat menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama adalah A, apa? Kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Di mana? Untuk menanyakan tempat. K, kapan? Untuk menanyakan waktu. Si, siapa? Untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam sebuah peristiwa. M, mengapa? Untuk menanyakan sebab. Ba, bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, anak-anak, sekarang silahkan
anak-anak lengkapi peta pikiran berikut ini. Nah, tulislah jawabannya berdasarkan kata tanya yang telah kita pelajari tadi. Nah, anak-anak, perbedaan daerah, agama, ras, suku bangsa bukanlah penghalang bagi bangsa Indonesia untuk bersatu. Perbedaan pendapat menjelang proklamasi sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa, yaitu menunjukkan bahwa negara Indonesia, negara yang bebas dari penjajahan, memiliki martabat dan merupakan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru yang mandiri dan tidak bergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Artinya, proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang bebas dari penjajahan. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa kerukunan dalam perbedaan memerlukan adaptasi atau penyesuaian diri? Di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima. Hal tersebut juga berlaku untuk tumbuhan loh. Tumbuhan juga perlu beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. Nah, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Nah, tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada dalam air, namun akarnya tetap dapat bernafas. Agar kalian lebih memahami tentang adaptasi atau penyesuaian diri tumbuhan, nah, sekarang kita berlatih soal dulu ya. Nah, itu tadi pembelajaran untuk tema 2 subtema 1 hari ini, yaitu rukun dalam perbedaan. Apa pesan yang dapat kita petik dari pembelajaran hari ini ya? Nah, benar. Jadi, dimanapun kita berada, kita harus dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Nah, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Dan apakah anak-anak telah memahaminya? Nah, bagaimana aksi yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tulislah di buku refleksimu ya. Nah, oke anak-anak semua, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bahwa kita harus dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat agar tercipta kerukunan. Selanjutnya, di dalam kita berteman, kita tidak boleh membedakan suku, agama, ras,
ras, dan lainnya. Karena kita semua adalah satu Indonesia. Dan kita harus dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti kegiatan pada hari ini dengan penuh semangat. Jangan lupa untuk mengirimkan tugas kepada Bu Vina. Dan jangan lupa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok.